di mereka yang banyak membahas tentang hukum syariat. Menurut definisi itu tadi, banyak perkara yang berkaitan dengan syariat yang dianggap sebagai hadis. Dan hal-hal lain seperti urusan berpakaian itu tidak termasuk dalam kategori hadis. Menurut ulama hadis sendiri, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah yang mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir, sifat-sifat dan hal ihwal Rasulullah. Dan definisi hadis antara ulama dan ulama asal disebabkan oleh perbedaan fokus disiplin. Ulama usul lebih fokus pada aspek hukum syariat dan juga perilaku Rasulullah sebagai landasan dasar hukum. Sedangkan kalau ulama hadis itu memiliki cakupan yang lebih luas dalam memahami, mendefinisikan sebuah hadis. Ulama hadis memandang Rasulullah sebagai tokoh panutan dan teladan yang patut diikuti di dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, mereka mencatat semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah, baik yang terkait dengan hukum syariat maupun aspek lainnya, untuk memahami dan meneladankan beliau secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu sunnah. Apa ada yang tahu apa itu sunnah? Belum. Sunnah menurut ulama hadis yaitu mencakup biografi Rasulullah dan sifat-sifat beliau, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Sifat fisik itu maksudnya meliputi deskripsi tubuh dan penampilan Rasulullah seperti rambut dan lain-lain. Sementara itu sifat psikis dan akhlak mencakup perilaku, karakter, kepribadian dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah. Nah, kalau menurut ulama usul fikih, sunnah itu diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, berkaitan dengan hukum yang mencakup perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah. Yang ketiga yaitu menurut ulama fikih, sunnah adalah perbuatan atau amalan dalam agama yang sangat dianjurkan tetapi tidak bersifat wajib. Artinya jika seseorang itu melakukan amalan sunnah, ia akan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak disiksa. Ya, yang ketiga yaitu pengertian khobar. Apa ada yang tahu di sini apa itu khobar? Beritahu. Nah, betul sekali. Istilah khobar secara bahasa itu berarti berita ataupun informasi. Adapun secara terminologi, khobar itu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah dan para sahabat. Dalam konteks ini terdapat 3 pendapat tentang definisi khobar. Yang pertama yaitu khobar itu dianggap memiliki arti yang sama dengan hadis. Yang kedua, khobar itu dibedakan dengan hadis, di mana hadis itu berasal dari Rasulullah, sedangkan khobar itu bisa saja selain dari Rasulullah. Yang ketiga yaitu kabar itu dianggap lebih luas daripada hadis karena kabar itu mencakup informasi dari Rasulullah dan juga para sahabat. Sedangkan kalau hadis itu hanya mencakup informasi dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu pengertian asar. Secara bahasa, asar itu memiliki arti dampak, siksa atau juga nukilan. Dalam konteks keagamaan, asar itu sering digunakan untuk merujuk pada nukilan dari Rasulullah ataupun sahabat. Sedangkan secara terminologi terdapat 2 pendapat tentang definisi asar. Yang
Sunnah adalah perbuatan atau amalan dalam agama yang dianjurkan tetapi tidak bersifat wajib.